Kami memuji kebesaran-Mu Allah kami yang hidup, yang memberikan kami napas kehidupan hari lepas hari hingga pada pagi hari ini. Patutlah lidah kami menaikkan pujian syukur kami kepadamu ya Bapa. Terima kasih buat semua yang sudah kami terima di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan ibadah kami pagi hari ini ke dalam tangan-Mu. Mengurapi hamba-Mu ya Tuhan yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Memberkati semua umat-Mu yang beribadah pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Terpuji-pujilah nama-Mu Tuhan Yesus sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, bersama kita katakan. Amin. Shalom Bapak Ibu. Senang sekali kita boleh kembali bersama-sama beribadah pada pagi hari ini. Menaikkan pujian syukur kita kepada Allah kita yang adil, yang maha kuasa, yang memberikan kita kehidupan. Haleluya. Mari semua bersukacita, bertepuk tangan, memuji nama Tuhan. Amin. Mari katakan. Kau Allahku yang adil, Kau Allahku yang besar, Kau juru selamatku, Raja segala raja, segala yang di langit dan yang di bumi, segala lidah mengaku Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Amin. Ya Allah yang adil bagi kita semua, umatnya yang percaya. Kau Allahku yang adil, Kau Allahku yang besar, Kau juru selamatku, Raja segala raja, segala yang di langit dan yang di bumi, segala lidah mengaku Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Lagi katakan, Kau Allahku yang adil, Kau Allahku yang adil. Amin. Kau Allahku yang kuasa, Kau juru selamatku, Raja segala raja, segala yang di langit dan yang di bumi, segala lidah mengaku Yesus Tuhan, Yesus Tuhan. Bagi kemuliaan Allah Bapa kita, bagi kemuliaan, bagi kemuliaan Allah Bapa kita, bagi kemuliaan. Amin. Bagi kemuliaan Allah Bapa kita. Haleluya. Bagi kemuliaan Allah Bapa
Yesus sudah menyinari kita dengan kasih-Nya. Kita juga mau berbagi, menyinari sesama kita melalui kehidupan kita. Dengan pujian ini, Yesus menginginkan daku bersinar baginya. Mari Bapak Ibu bersama-sama menaikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Haleluya Yesus. Yesus menginginkan daku bersinar baginya, dimanapun ku berada, ku mengenangkannya. Bersinar, 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 itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Yesus menginginkan daku menolong orang lain. Manis dan sopan selalu ketika ku bermain, bersinar baginya. Bersinar, bersinar, itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bersinar, 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 itulah kehendak Yesus. Bersinar, bersinar, aku bersinar terus. Bersinar terus, aku bersinar, aku bersinar terus. Amin. Itu janji kita kepada Allah. Bersinar terus bagi sesama. Kita mau sambut firman Tuhan pada pagi hari ini. Seperti rusa yang haus akan air, begitulah juga jiwa kita pada pagi hari ini. Rindu hati kami Tuhan mendengarkan suara-Mu. Pujian ini seperti rusa merindukan sungai yang mengalir, demikian jiwaku merindukan Engkau. Amin. Tuhan Rajaku, padamu sangat haus jiwaku.
lenyap gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selamanya. Seperti rusa, merindukan sungai yang mengalir, demikian jiwaku merindukan Engkau. Amin Tuhan. Tuhan Rajaku, padamu sangat haus jiwaku. Bila ku boleh datang memandangmu Tuhan, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selamanya. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap gunung batuku dan bagianku, tetaplah Allah selamanya. Tetaplah Allah, tetaplah Allah selamanya. Tetaplah Allah selamanya. Saya serahkan kepada hamba-Nya untuk menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari. Mari kita berdoa. Bapa, kami sudah ada dalam hadirat-Mu Tuhan. Tentu kami hanya menantikan kebenaran firman-Mu saja. Tuhan, layakkan setiap kami dimanapun kami berada. Ampuni setiap kesalahan yang sudah kami lakukan, yang kami ucapkan, bahkan kesalahan yang masih ada dalam pikiran kami. Jadikan loh hati kami menjadi tempat yang layak menerima kebenaran firman ini Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut kebenaran firman-Mu. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara, jemaat, terlebih khusus jemaat GSKI Rehoboth Perdatam. Senang pada kesempatan kali ini berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara semua, walaupun pertemuan secara online. Bapak Ibu Saudara, hidup kekristenan yang sekarang kita jalani ini sesungguhnya adalah sebuah kehidupan yang sangat berkualitas tinggi. Tentu saya tidak membandingkan dengan agama lain. Tetapi mari kita memikirkan manusia yang sudah rusak karena dosa. Sekarang kita boleh diperdamaikan, lalu kita boleh berhubungan dengan sang Khalik itu. Tidak hanya sekedar berhubungan, tetapi setiap kita, pribadi lepas pribadi, kita boleh berhubungan sampai seintim-intimnya dengan Dia. Inilah yang saya maksud sebagai sebuah hubungan, sebuah
Hidup kekristenan ini sebuah kehidupan yang sangat berkualitas tinggi. Tuhan tidak membutuhkan perantara supaya kita bisa mencapai Dia. Kalau umat-umat di perjanjian lama harus ada imam-imam menjadi perantara. Tapi kini setiap kita boleh berhubungan bahkan sampai intim seintim-intimnya dengan Dia. Betapa ini sebuah kehidupan kekristenan yang sangat berkualitas tinggi, Bapak Ibu Saudara. Hubungan intim ini digambarkan di dalam Alkitab sebagai hubungan antar kekasih, sebagai hubungan antar mempelai. Kalau kita lihat di kitab Wahyu, kita akan menjumpai Rasul Yohanes menulis bahwa kita adalah mempelai Kristus. Rasul Paulus menulis di bagian lain, dia berkata kita ini kekasih. Dia mempertunangkan jemaat kita dengan satu pribadi. Bapak, Ibu, Saudara, inilah yang saya maksud sebuah kehidupan yang sangat berkualitas tinggi. Kita itu boleh berhubungan seintim mungkin. Dan semua kita tidak pandang bulu. Oh pendeta, oh pendoa hanya boleh. Yang jemaat gak boleh, tidak. Setiap kita boleh berhubungan seintim-intimnya. Dan Tuhan memiliki setiap kita. Itulah sebabnya di perjanjian lama, di Keluaran 20 ayat 3 misalnya, Allah berkata, aku adalah Allah yang cemburu. Dia memiliki kita. Dia ingin kita hanya berhubungan intim dengan Dia. Maka Dia mencemburui. Jangan boleh ada Allah lain di hadapanku. Sebab aku Allah yang cemburu. Kata cemburu ini menunjukkan bahwa betapa Allah ingin kita hanya membina hubungan yang intim dengan Dia. Tidak dengan ilah lain, tidak dengan objek lain, tidak dengan materialisme, tidak dengan konsumerisme, dengan hobi-hobi yang berlebihan yang lain. Wow, ini hubungan yang spesial Bapak Ibu Saudara. Lalu di dalam perjanjian baru Yakobus menulis, Yakobus 4 ayat 5. Bahwa roh yang Tuhan tempatkan di dalam diri kita tentu Dia mengingininya dengan kuat, dengan sangat. Dia mengingininya dengan cemburu. Bapak, Ibu, Saudara, mari kita merenungkan kata cemburu ini. Ini menunjukkan Allah sungguh-sungguh ingin kita membina hubungan yang spesial, khusus hanya dengan Dia. Kualitas tinggi hubungan yang kita bina itu harus hanya dengan Dia. Kalau dengan yang lain sekedar berteman, tapi kalau dengan Allah itu harus intim-intimnya. Jadi Allah harus di atas dari segala-galanya. Itulah sebabnya hidup kekristenan kita ini sangat berkualitas tinggi. Kita yang sudah rusak karena dosa, yang rame-rame gelinding masuk neraka kalau tidak ada penebusan, kalau tidak ada kekristenan. Sekarang kita kembali boleh berhubungan intim dengan Dia. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, kita harus memeriksa diri kita masing-masing. Adakah kita menaruh sesuatu atau seseorang lebih dari Tuhan dalam hati kita? Bapak Ibu Saudara, Allah itu menghendaki hanya dengan Dia kita berhubungan intim. Tidak dengan objek yang lain. Nah, salah satu sarana untuk intim dengan Tuhan, adalah berdialog atau berkomunikasi. Orang yang lagi pacaran atau belum pacaran baru mulai, tentu dia akan berdialog, berkomunikasi sesering mungkin agar terjadi hubungan yang meningkat dari waktu ke waktu. Nah, bagaimana dengan Allah? Tentu kita juga harus memanfaatkan sarana dialog komunikasi dengan Allah sesering mungkin supaya hubungan kita pun semakin hari semakin intim. Kita semakin mengerti apa maunya Allah dalam kehidupan kita.
Adalah bohong kalau orang bilang aku suka sama si A tetapi tidak pernah menjalin komunikasi, tidak pernah berdialog. Jadi dia hanya suka secara sepihak dan dia tidak membuka komunikasi atau berdialog sehingga dia tidak tahu apa yang ada dalam pikiran si A itu tadi. Ini paralel dengan hubungan kita dengan Allah. Kita berkata kita Kristen, kita masuk dalam kehidupan yang berkualitas tinggi, tetapi kita tidak pernah mengembangkan dialog atau berkomunikasi dengan dia sehingga kita tidak tahu apa maunya dia secara khusus dalam kehidupan kita masing-masing. Sebab kehendak Allah itu ada kehendak Allah yang umum, ada kehendak Allah yang khusus. Yang khusus ini berlaku hanya kepada diri kita, tidak kepada orang lain, Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya kita harus punya kepekaan. Bagaimana kita mengasah kepekaan? Tentu sesering mungkin kita harus berkomunikasi. Untuk tahu pasangan saya, apa yang dia tidak suka, apa yang dia tidak suka. Nggak ada cara lain kecuali saya harus sesering mungkin berkomunikasi. Sehingga saling tahu. Kalau Allah tahu apa yang ada dalam pikiran kita, masalahnya kita. Ada di kita, Bapak Ibu Saudara. Nah, dewasa ini banyak orang Kristen atau kebanyakan orang Kristen merasa tidak dapat atau tidak mampu mendengar Tuhan berbicara. Bahkan ada orang Kristen tertentu yang merasa tidak pernah bisa mendengar suara Tuhan atau tidak memiliki kepekaan. Padahal berdialog dengan Tuhan itu harus menjadi nafas hidup setiap kita. Berkomunikasi dengan Tuhan itu harus menjadi irama hidup kita sehari-hari. Apa jadinya kalau mempelai di dunia, mempelai jasmani, tetapi saling tidak berkomunikasi? Apa jadinya Bapak Ibu Saudara? Berantakan pasti hubungan mempelai itu. Banyak orang Kristen atau kebanyakan orang Kristen tidak terbiasa. Dia merasa dia tidak terbiasa berdialog dengan Tuhan. Sehingga tidak mengerti maksud dan tujuan Tuhan terhadap pribadinya. Tentu banyak penyebab Bapak Ibu Saudara. Salah satu penyebab adalah orang merasa dirinya awam. Urusan berkomunikasi atau berdialog dengan Tuhan urusan rohaniwan. Dia merasa dirinya awam. Padahal semua kita adalah imamat rajani. Ada juga orang yang tidak membiasakan dirinya untuk berlatih, berdialog dengan Tuhan. Merasa itu bukan urusannya. Coba aja dalam komunitas Anda di luar gereja gitu. Saat mau makan, mau apa, yuk doa dulu yuk gitu. Si ini berdoa, pasti saling lempar-lempar. Enggak pastilah, kebanyakan saling lempar-melempar. Oh jangan saya, dia dong. Padahal itu kesempatan kita berdialog dengan mempelai kita loh. Kok menghindar ya? Karena tidak membiasakan diri. Maka merasa dirinya tidak biasa berbicara dengan mempelai. Kondisi ini sangat miris Bapak Ibu Saudara. Sebab orang percaya setiap kita harus berhubungan dengan kekasih abadi kita secara pribadi. Maka Tuhan berkata dia cemburu tadi. Dia mau kita berhubungan intim itu hanya dengan dia. Disuruh nonton film Korea langsung setel, udah tahu channelnya di mana. Tapi disuruh berdoa, berdialog dengan Tuhan nggak ngerti. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Film Korea itu udah jadi Allah lain. Ini contoh ekstrim Bapak Ibu Saudara. Mau makan bersama aja, suruh doa makan aja enggak mau. Tapi channel berapa, jam berapa, film Korea yang judulnya apa, pemainnya siapa, seri ke-25 kejadian seperti apa, ngerti dia, hafal dia. Aduh Bapak Ibu Saudara, bukan nggak boleh Bapak Ibu. Jangan ada Allah lain di hadapanku. Sementara
Di sisi lain, ada orang-orang Kristen tertentu, ini tidak semua ya. Sementara di sisi lain ada orang-orang Kristen tertentu, entah dia pendeta, entah dia pendoa, entah dia rohaniwan, entah dia orang yang dikhususkan sekolah teologi, yang merasa dirinya lebih dekat dengan Tuhan. Sementara di sisi lain ada sebagian orang Kristen merasa dirinya lebih peka mendengar atau berdialog dengan Tuhan. Sehingga dia merasa dirinya lebih spesial di hadapan Tuhan daripada orang kebanyakan. Lalu tidak jarang mereka, tentu tidak semua, mempromosikan dirinya sebagai orang yang selalu mendengar Tuhan berbicara setiap hari. Hal ini mengesankan seolah-olah dirinya itu lebih dekat Tuhan, lebih VIP dengan Tuhan, dan bisa menjangkau Tuhan kapanpun ketika dia mau. Sehingga jemaat kebanyakan, orang Kristen kebanyakan yang tadi itu, yang kondisi miris itu tadi, yang merasa tidak terbiasa, atau merasa tidak peka, atau merasa bukan urusannya, merasa awam soal berdialog dengan Tuhan itu tadi. Sehingga mereka kalau ketemu orang rohaniwan seperti ini atau orang Kristen semacam ini, mereka akan merasa minder. Itu dulu saya alami Bapak Ibu Saudara. Dengar orang bisa mendengar suara Tuhan, Tuhan berbicara kepada dia, lalu saya merasa diri saya minder. Nah, ini menjadi sebuah kesempatan bagi rohaniwan yang ini enggak semua tentu ya Bapak Ibu Saudara ya. Mengambil kesempatan ini untuk merasa dirinya lebih baik di hadapan jemaat yang minder tadi. Hal ini membuat seolah-olah Tuhan pilih kasih. Hal ini seolah-olah membuat Tuhan itu mau ngomong kepada orang-orang tertentu saja, kepada yang lain tidak. Padahal semua kita punya kesempatan yang sama untuk menjalin hubungan seintim-intimnya dengan Dia. Sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, kita harus mampu mendengar tuntunan Dia, sebab Dia Bapa kita. Wah Pak, saya nggak tahu Pak Tuhan maunya apa. Wah bahaya kalau kondisi seperti ini. Anda nanti akan terbiasa dengar tuntunan yang lain. Kalau Anda berkata nggak tahu Tuhan nuntunnya apa. Akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Kebanyakan orang Kristen menyerahkan urusan rohaninya. Kebanyakan orang Kristen akhirnya menyerahkan pertumbuhan rohaninya atau hak istimewanya untuk berdialog dengan Tuhan kepada rohaniwan, kepada pendeta, kepada pendoa untuk disampaikan kepada Tuhan. Lebih menyedihkan lagi sebagian rohaniwan atau pendeta atau pendoa jual jasa di sini. Wah nanti saya sampaikan, nanti saya bicarakan. Tentu ada imbalan amplop. Ini ekstrim Bapak Ibu Saudara. Saya tidak sedang menuding siapapun, tetapi ini yang saya rasakan dulu ketika saya belum bertobat sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang benar. Jadi gayung bersambut. Fenomena lain Bapak Ibu Saudara, ada orang-orang Kristen, dia mengukur kehendak Tuhan atau suara Tuhan dengan indikator berhasil atau gagal gitu. Pokoknya kalau ada satu hal yang mau dilakukan, ini sesuai nggak ya dengan kehendak Tuhan ya? Udah jalanin aja dulu deh. Nanti kalau berhasil menurut dia, goalnya terjadi seperti yang dia mau, misalnya dagang buka usaha gitu dah. Nggak tahu nih kehendak Tuhan atau tidak, udah pokoknya jalanin dulu. Dalam perjalanannya ternyata gagal lalu bilang ternyata bukan kehendak Tuhan. Tapi kalau berhasil artinya lancar lalu menghasilkan profit margin yang bagus. Dia akan bilang puji Tuhan ini sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara sepertinya benar tapi itu keliru.
Masa Tuhan yang tidak terbatas itu bisa kita tebak dengan berhasil atau gagal? Kalau begitu kan gampang benar kita nebak Tuhan. Udah jalanin aja. Kalau gagal menurut kita berarti bukan kehendak Tuhan. Kalau berhasil menurut yang kita mau berarti kehendak Tuhan. Suara Tuhan tidak diukur dari indikator itu, Bapak Ibu Saudara. Jangan kita terkecoh. Sebagai anak yang sah, dalam bahasa Yunaninya huios, sebagai anak yang sah, pangeran, setiap kita itu mutlak harus dapat mendengar suara Bapa kita. Dulu kan saya berpikir, wah rohaniwan bisa dengar suara Tuhan, lumayan loh, hebat loh. Kalau saya mah gak bisa. Dulu dengan pemahaman yang terbatas. Tetapi ketika saya mendalami firman, setiap kita harus mampu berdialog dengan Tuhan. Dialog itu dua arah Bapak Ibu. Kalau sekarang saya berbicara monolog namanya, satu arah. Kalau dialog itu dua arah. Dan saya mau tegaskan Bapak Ibu Saudara, memiliki kemampuan mendengar Tuhan bersabda, memiliki kemampuan mendengar suara Tuhan, bukanlah hal yang mistik. Hati-hati jangan terkecoh. Wah itu pendeta, itu pendoa tuh ngeroh banget, dia peka loh, dia bisa dengar suara Tuhan. Lalu Anda menggiring pikiranmu ke arah mistik. Padahal mendengar suara Tuhan itu bukan hal yang mistik. Itu hal yang logik, masuk akal, dan bisa dipahami oleh setiap kita. Sekali lagi saya berkata bahwa mendengar suara Tuhan bukan hal yang mistik. Mendengar Tuhan bersabda bukan hal yang tidak masuk akal. Jadi jangan menggiring opini mendengar suara Tuhan itu hanya hal yang mistik. Tuhan itu Tuhan yang masuk akal. Tuhan yang bisa diterjemahkan dengan akal sehat manusia. Bapak Ibu Saudara, berikut ini saya memberikan beberapa tuntunan bagaimana kita bisa memiliki kepekaan untuk mendengarkan Tuhan bersabda. Hal yang pertama, mari kita buka Matius 5 ayat 8. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-8. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Berbahagialah orang Kristen yang memiliki hati yang bersih. Sebab dengan hati yang bersih, orang akan memiliki kemampuan untuk melihat Allah. Melihat di sini, Yesus menggunakan kata horao. Ada kata-kata lain melihat dalam bahasa Yunani. Kata yang lain itu ada blepo, ada theoreo. Tetapi Alkitab Perjanjian Baru menggunakan kata horao. Horao itu melihat dengan hati, merasakan, nah itu horao. Kalau blepo itu melihat dengan mata jasmani. Saat ini saya live, Anda melihat di layar gadgetmu, layar TV, itu namanya blepo. Anda pergi ke mall, lihat orang, itu blepo. Tapi ketika Anda ke mall, Anda jalan-jalan, lihat lawan jenis, lalu Anda lihat terus, lalu Anda bayang-bayangkan terus dia, itu blepotan, itu bukan blepo, itu blepotan. Ada satu lagi dalam bahasa Yunani itu theoreo. Theoreo itu mengamati sesuatu di permukaan mikroskop. Nah ajaibnya Matius 5 ayat 8 dalam bahasa aslinya digunakan kata horao. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat dengan hati. Beberapa tahun yang lalu dalam sosial media ada seorang teolog lulusan luar negeri mengangkat ayat ini. Dia berkata bahwa nanti kalau mau melihat Allah tunggu kita udah mati. Lalu dia angkat ayat ini. Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah mati melihat Allah, lalu kenapa Tuhan Yesus berbicara kepada orang yang masih hidup? Apakah Tuhan Yesus bilang nanti kalau mati? Enggak. Blepo itu melihat dengan hati, merasakan. Memiliki hati yang bersih, hati yang suci, pikiran yang tidak negatif.
bebas dari keinginan rasa curang, bebas dari rasa dosa, baru memiliki kemampuan untuk mendengar Allah bersabda, melihat, horao. Nah, bagaimana dengan kehidupan pribadi kita masing-masing? Kita periksa diri kita masing-masing, Bapak, Ibu, Saudara. Anda lihat uang nganggur, pikirannya maunya nyolong. Punya kesempatan untuk bolos, Anda nggak masuk sekolah, Anda tidak masuk kerja. Udah tahu pimpinan besok mau ke luar kota, Anda sudah merencanakan besok mau datang terlambat karena tidak ada pimpinan. Wah, rusak, kotor pikirannya, Bapak, Ibu, Saudara. Lihat orang susah bukannya tergerak oleh belas kasihan seperti Tuhan Yesus, tapi mencurigai, ini mau nyusahin gua nih gitu. Kotor pikiran. Bagaimana bisa peka mendengar Allah berbicara? Nggak bisa. Hatimu keruh. Lihat ada peristiwa tertentu ngegosip sana sini. Berita yang belum tentu benar dibumbu-bumbui sana sini. Keruh pikiran. Sebenarnya Tuhan bicara nggak dengan orang demikian? Tuhan bicara, masa Tuhan pilih kasih? Tadi kan saya sudah menjelaskan di awal, tidak mungkin Tuhan pilih kasih. Hanya berbicara kepada orang tertentu, tidak. Masalahnya ada di diri Anda masing-masing. Suruh orang belanja, dikasih bonnya sekian, curiga. Wah, jangan-jangan dia nilep nih. Kotor pikiranmu. Bagaimana mau peka mendengar Tuhan berbicara? Itulah sebabnya berbahagialah kita kalau kita memelihara hati yang suci, hati yang bersih. Ini belum keinginan-keinginan daging yang lain, Bapak, Ibu, Saudara. Punya keinginan ini, punya keinginan yang lain, punya keinginan. Wah, keruh hatinya. Mana bisa mendengar suara Tuhan? Ini yang ngomong Alkitab, bukan saya, Bapak, Ibu, Saudara. Lihat bini orang maunya diselingkuhin, lihat kesempatan maunya mendustai pasangan, dan lain sebagainya. Orang-orang demikian dipastikan oleh Alkitab tidak dapat mendengar suara Tuhan sebab hatinya tidak bersih. Medianya keruh, nuraninya keruh. Seperti yang saya katakan tadi, Tuhan pasti berbicara kepada orang-orang ini. Namun mereka yang memposisikan dirinya tidak mampu mendengarkan suara Tuhan. Mengapa ininya keruh, Bapak Ibu? Ininya keruh. Jadi mulai sekarang harusnya sisa umur hidup kita ini kita pakai untuk memiliki hati yang bersih, pikiran yang suci, nurani yang benar. Baru kita bisa mendengar Allah berbicara. Tentu ini bukan hal yang mistik kan Bapak Ibu. Ini hal yang logik. Hal yang logik. Kalau hatimu bersih ya, hatimu ketika ada proyek lalu engkau otaknya pingin tilep aja terus. Anda tidak bisa dengar Tuhan bersabda. Tapi ketika ada proyek meskipun Anda bisa melakukan tapi Anda tidak. Anda memilih untuk setia kepada panggilan hidup kekristenanmu. Dimanapun kamu berada di tempat kerja, Anda memilih jujur. Anda akan peka mendengarkan Tuhan menuntun Bapak Ibu Saudara. Itu hal yang pertama. Hal yang kedua, Efesus 5 ayat 17. Efesus 5 ayat 17. Sebab kamu sudah menjadi orang percaya, kira-kira. Kamu sudah bertobat, sebab itu janganlah kamu bodoh. Dulu kamu bodoh sebelum mengenal kebenaran. Sekarang jangan bodoh lagi. Tetapi usahakanlah supaya kamu bisa mengerti kehendak Allah. Orang yang tidak bodoh itu pasti akan mengerti kehendak Allah. Dulu saya pikir Rasul Paulus diskriminatif. Orang bodoh gimana kalau orang tuanya miskin dia tidak punya kesempatan sekolah. Apakah dia tidak punya kesempatan mengerti kehendak Allah gitu. Bagaimana kalau dia bodoh karena memang dia putus sekolah. Apakah dia tidak punya kesempatan mendengar Allah, mengerti kehendak Allah. Ternyata Paulus menggunakan kata afrones.
Afrones itu sebenarnya lebih tepat tidak bijaksana. Kalau bodoh secara IQ itu ada kata-kata yang lain. Tetapi di sini Rasul Paulus menggunakan kata afrones. Janganlah kamu menjadi orang yang tidak bijaksana. Kalau kamu tidak bijaksana, kamu tidak akan mengerti kehendak Allah. Tetapi kalau kamu bijaksana, kamu akan mengerti sabda Allah. Bagaimana caranya supaya aku bisa bijaksana, Pak Pendeta? Tidak ada cara lain kecuali Anda baca Alkitab. Karena itulah buku kehidupan orang percaya. Oh Pak, ada buku-buku yang lain juga Pak. Bisa bikin saya bijaksana? Bisa. Bijaksana secara dunia. Tetapi yang mau kita capai di sini adalah memiliki hubungan yang intim dengan Allah Bapa pencipta alam semesta. Itulah sebabnya kita harus membaca Alkitab. Sebenarnya Bapak Ibu Saudara, Tuhan sudah bersabda lengkap di dalam Alkitab. Jadi kalau kita baca Alkitab, kita sedang baca Logos. Logos itu suatu hari akan menjadi rema oleh tuntunan Roh Kudus. Nah, itulah Tuhan bicara. Kalau kita menyediakan waktu untuk baca Alkitab, artinya kita telan Logos. Mungkin kita tidak bisa memahami apa itu, kita telan. Suatu hari kita mengalami peristiwa hidup. Oh, pantesan ayat itu. Itu. Logos menjadi rema. Tapi kalau Anda tidak pernah baca Logos itu, Roh Kudus mau rubah apa dalam hati kita? Nggak ada bahan yang mau dirubah. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, kalau kita bijaksana, artinya kita membaca Alkitab lalu kita mengerti, kita akan makin peka mendengar suara Tuhan. Logik kan? Tidak mistik kan? Mendengar suara Tuhan itu bukan hal yang mistik. Baca Alkitab, nggak ngerti Pak, bosan Pak, baca. Karena memang itu buku panduan hidupnya orang percaya. Bagaimana kita harus melangsungkan hidup kita di situ semua. Bagaimana Tuhan Yesus hidup, di situ ada semua. Maka kita harus mencontoh Dia. Bapak Ibu Saudara, adalah bohong kalau ada orang Kristen atau pendoa atau pendeta mengatakan setiap hari dia mendengar Tuhan berbicara. Tapi di sisi lain dia tidak baca Alkitab. Itu bohong besar Bapak Ibu Saudara. Bagi orang yang tidak pernah baca Alkitab, dia tahu mencuri itu tidak baik. Mungkin dia tahu itu nanti ada karma. Mungkin dia tahu kalau mencuri itu suatu hari kalau ketahuan bisa masuk KPK, bisa ditangkap, bisa dipecat dari perusahaan, bisa malu, keluarga besar malu. Dia taunya itu. Dia nggak baca Alkitab. Sehingga kalau ada kesempatan nyolong, dia nimbang. Ini kemungkinannya sih gak ketahuan nih, udah rapi dah mainnya. Wah dia main, dia makan. Beda kalau orang baca Alkitab. Dia mengerti kalau dia mencuri, dia akan melukai hati Tuhan. Sang mempelai agung. Dia akan membuat Tuhan terluka. Sehingga dia tidak mencuri bukan karena takut ketahuan, tapi dia tidak mau melukai hati majikan agung atau mempelai agung itu. Beda kan Bapak Ibu Saudara? Maka Paulus bilang tadi di Efesus 5 ayat 17, sebab itu karena kamu sudah ditebus, karena kamu sudah mengerti kebenaran, sebab itu jangan kamu bodoh lagi seperti orang dunia yang tidak mengerti Alkitab. Mencuri hanya karena, tidak mencuri hanya karena takut dipecat, malu atau bahkan digeret ke KPK. Kalau orang percaya itu harus sampai tingkat walaupun ada peluang tetapi jujur, bukan karena mau cari pujian dari manusia, tapi karena tidak mau melukai hati Tuhan. Karena tidak mau melukai hati mempelai kita. Harus sampai situ Bapak Ibu Saudara. Beda kan orang yang baca Alkitab dengan tidak. Orang akan semakin mengerti kehendak Tuhan kalau baca Alkitab. Jangan kamu tidak bijaksana. Jadilah orang bijaksana. Kalau ada orang malas baca Alkitab, apalagi dia tidak pernah baca Alkitab,
dia pasti tidak akan bisa menangkap suara Tuhan. Nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya baca Alkitab itu harus menjadi irama hidup kita. Saya punya anak kecil di rumah, umur 10 tahun. Dia berkata dia tanya sama saya, "Papi, gimana caranya aku bisa ke heaven?" katanya. Itu tahun lalu apa tahun ini gitu. Mungkin waktu pandemik ya, awal-awal pandemik, bulan Maret, April. "Gimana caranya aku bisa ke heaven?" katanya. Saya bilang read Bible. Yes, oke, tiap hari baca Bible dia. Lalu sekarang saya kasih pemahaman. Jangan hanya read Bible, you have to understand the content. You have to be like Christ. Tadi pagi saya cerita, memang ini bukan hal kebetulan. Saya cerita sama dia tadi pagi, kan saya beres-beres barang-barang yang sudah rusak, saya kumpulin. Nah beberapa bulan lalu itu ada seorang pemulung tuh sering ke rumah, dulu saya sering kasih dia. Beberapa kali dia datang, memang belum ada barangnya, saya belum sempat ngumpulin. "Pak, belum ada Pak, minta nomor handphone." Bener, saya minta nomor handphonenya. Nah ketika beberapa minggu lalu saya udah kumpulin banyak, saya bel dia, nomornya gak aktif. Lu yang angkat cewek lagi. Iya, kan dia bapak-bapak tuh orang, bapak-bapak. Yang angkat perempuan. Nomor yang Anda tuju tidak dapat dihubungi, gitu perempuan yang ngomong. Aduh, saya pikir nih bapak kemana, dia sering datang, "Pak, belum ada. Giliran ada, saya cari dia susah. Lalu tadi pagi saya bilang sama anak saya, sama Emerson, kita itu harus share ke poor, orang miskin. Barang-barang yang kita udah gak pakai, kita kasih. Kalau orang lain tuh bisa bengis tuh dijual. Memang dia beli sih, bapak itu dia beli gitu. Dihargai berapa, tapi saya gak pernah saya terima uangnya. Gak boleh bengis gitu, kita udah gak pakai kok. Syukur-syukur dia ngangkat, kita gak usah buang ke tempat sampah gitu. Saya bilang ke anak saya, kita harus share ke poor, kita kasih. Anda tahu apa yang dia katakan? "Papi, uang tabunganku di mana?" "Di bank." "Bank mana?" "Di Puri Indah," saya bilang gitu. "Wah, jauh bener, mau diambil untuk apa? Nanti kalau bapak itu datang, Ai mau kasih uang dia dari uang tabungan Ai," katanya. Tuh anak saya tuh, terharu saya tadi pagi dengar dia ngomong begitu. Mengapa demikian? Saya sangat yakin karena dia baca Alkitab dan ada karya Roh Kudus di situ. Itulah sebabnya Bapak Ibu Saudara, baca Alkitab harus menjadi kesukaan setiap kita. Jangan kita piawai melayani pekerjaan Tuhan yang bersifat liturgis tapi kita tidak baca Alkitab. Salah ini Bapak Ibu. Itu hal yang kedua yang membuat kita bisa peka mendengar Tuhan bersabda. Hal yang ketiga, Roma 12 ayat 2. Ini ayat yang sangat terkenal. Roma 12 ayat 2, "Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini." Mengapa? Karena kamu sudah ditebus. Karena kamu sudah meresponi tebusan itu. "Tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, mana yang bukan. Apa yang baik menurut Allah, apa yang tidak baik menurut Allah. Apa yang berkenan kepada Allah, apa yang tidak berkenan kepada Allah. Dan apa yang sempurna menurut Allah dan yang tidak sempurna menurut Allah." Luar biasa ayat ini Bapak Ibu. Jangan seperti orang dunia, kita harus berubah oleh pembaharuan budi. Kata pembaharuan budi itu digunakan kata metamorfoste. Metamorfoste. Dulu waktu di SMP kita dapat pelajaran biologi, ada metamorfosa, proses perubahan bentuk dari ulat yang menjijikkan menjadi kepompong dan akhirnya menjadi kupu-kupu yang indah. Kita harus mengisi pikiran kita dengan firman yang benar. Sehingga kita mengalami proses metamorfoste, pembaharuan pikiran, perubahan bentuk. Dulu waktu tidak dengar firman, barang bekas pun dijual, itu pun ditawar-tawar sama tukang pemulung. Tapi begitu dengar firman yang benar, barang itu sudah tidak berguna, kasih dia. Nah itu contoh yang simpel Bapak Ibu Saudara. Contoh yang simpel. Maka dengan demikian Tuhan akan menunjukkan kita apa yang berkenan di hadapannya, apa yang tidak.
kita akan tahu apa yang baik, apa yang tidak baik menurut Allah. Tapi kalau Anda memilih untuk tidak mengalami pembaharuan pikiran ke gereja, ini lagi pandemik memang belum ada offline. Tapi waktu offline ke gereja males. Sekarang gereja online semua, tinggal setel ada. Begitu limpah, mau hamba Tuhan yang kurus sampai yang gemuk sekalian ada semua di situ. Tinggal buka di YouTube, itu pun Anda malas. Bagaimana bisa mengalami pembaharuan pikiran? Bagaimana mau peka dengar Tuhan bersabda? Harganya nggak dibayar, barangnya mau, nggak bisa Bapak Ibu Saudara. Baca Alkitab, dengar khotbah yang berkualitas. Dengar suara kebenaran. Akan mengubah mindset kita sehingga kita bisa tahu mana kehendak Allah, mana yang bukan. Apa yang menurut Allah baik, apa yang menurut Allah tidak baik. Bukan yang baik menurut kita, tapi baik menurut Allah. Perubahan pikiran ini akhirnya membawa kita melekat dengan Tuhan Bapak Ibu. Menjadi kekasih, menjadi mempelai, berhubungan intim dengan Tuhan. Apa yang dulu kita lakukan sebelum mengerti kebenaran, hendaknya tidak kita lakukan lagi. Lalu kita mengisi manusia batiniah kita dengan kebenaran firman, baca Alkitab, kita akan semakin mengerti kehendak Tuhan. Dengar pendeta khotbah nggak pernah, baca Alkitab apalagi, berdoa juga nggak mau. Terus mau peka dengar suara Tuhan, nggak bisa Bapak Ibu. Anda menikah, berbicara dari hati ke hati dengan pasanganmu jarang. Punya kesibukan masing-masing. Saling telepon juga jarang. Berkomunikasi jarang. Berdialog dari hati ke hati jarang. Apalagi menyiapkan waktu khusus untuk berbicara dari hati ke hati. Nggak pernah. Bagaimana mau intim hubunganmu? Bagaimana mau mesra? Nggak mungkin bisa. Ini pasangan jasmani di dunia saja begitu, apalagi dengan Allah. Allah mengerti kita, masalahnya kita yang gak mengerti dia. Bapak Ibu Saudara, itu hal yang ketiga. Bagaimana kita bisa memiliki kepekaan untuk mendengar suara Tuhan. Hal yang keempat. Ibrani 12 ayat 14. Ibrani 12 ayat 14. Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Kata melihat ini keluar dalam bahasa aslinya tuh horao, seperti di Matius 5 ayat 8 tadi. Hidup damai dengan semua orang, bukan dengan orang-orang tertentu. Ingat ini. Jangan Anda hidup damai dengan orang yang mendatangkan keuntungan dalam hidupmu saja. Tetapi dengan orang yang tidak ada kontribusinya dalam hidupmu, Anda tidak hidup damai. Tidak mungkin orang demikian bisa mendengar Tuhan bersabda. Hidup damai dengan semua orang itu ternyata harus diusahakan. Berusahalah. Tidak otomatis. Tidak otomatis. Wah, begitu jadi Kristen langsung hidup damai dengan semua orang. Tidak. Hari Minggu jadi aktivis nyalam-nyalamin jemaat dengan ramah. Zaman sebelum pandemik pakai salam-salaman. Shalom gitu. Begitu ibadah selesai sampai di lift bisa saling tidak kenal. Makanya hidup damai dengan semua orang itu sesuatu yang harus diusahakan. Penulis kitab Ibrani berkata, berusahalah hidup damai dengan semua orang. Jangan pilih-pilih Bapak Ibu Saudara. Oh dia seiman, oh dia segereja, oh dia kan bukan GSKI, nggak usah, nggak boleh begitu Bapak Ibu Saudara. Alkitab berkata berusahalah hidup damai dengan semua orang. Untuk apa aku hidup damai dengan semua orang Pak Pendeta? Supaya kita bisa mendengar Allah bersabda. Keuntungannya itu ada di kita.
Supaya kita punya kepekaan mendengarkan Tuhan menuntun hidup kita secara pribadi, Bapak Ibu Saudara. Dan hal yang kedua, kejarlah kekudusan. Kata kejarlah itu menarik loh Bapak Ibu. Mengapa? Karena sesuatu yang ada di depan kita. Kalau mengejar itu kan gak mungkin yang sama dengan kita sejajar. Apalagi di belakang kita kejar dia yang ngejar kita. Berarti kekudusan hidup kudus itu sudah ada di depan kita. Sudah dicontohkan oleh Tuhan Yesus. Itu yang harus kita kejar. Kejarlah kekudusan. Jangan diam di tempat. Jangan stuck kekristenanmu. Merasa diri sudah kudus. Bahaya. Sebab kekudusan itu senantiasa harus dikejar selama kita masih hidup di bumi ini. Kejar. Berarti sesuatu yang berarti kita ketinggalan gitu. Harus kita kejar. Baru kita bisa memiliki kepekaan mendengarkan tuntunan Tuhan secara pribadi. Tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan. Peka mendengar suara Tuhan. Melihat dengan hati, blepo. Bapak, Ibu, Saudara. Mungkin sebagian Anda berpikir dan bertanya, tapi Pak Pendeta, bagaimana dengan orang-orang yang katanya selalu bisa dengar suara Tuhan audible di kuping gitu, audible. Gimana itu Pak Pendeta? Memang ada banyak sarana Tuhan berbicara kepada manusia. Di zaman perjanjian lama Tuhan berbicara secara audible. Melalui roh Allah, melalui tanda, melalui api, melalui mimpi, melalui kejadian-kejadian hidup dan lain sebagainya. Melalui para malaikat. Itu sarana Tuhan berbicara kepada manusia. Di zaman perjanjian baru Tuhan berbicara langsung melalui putra tunggalnya, Maha Agung Tuhan kita Yesus Kristus. Kini melalui rohnya yang kudus. Tuhan juga bisa berbicara melalui tanda. Tuhan bisa berbicara dalam hati. Tuhan sangat bisa berbicara dengan menggunakan sarana Alkitab. Maka membaca Alkitab itu mutlak Bapak Ibu. Tuhan juga bisa berbicara melalui mimpi. Melalui khotbah-khotbah pendeta. Melalui lirik-lirik lagu. Melalui peristiwa hidup apapun. Tuhan bisa jadikan sarana berbicara. Tapi jangan dipatok itu menjadi sesuatu yang mutlak. Dengar pendeta berkata Tuhan berbicara secara audible lalu Anda memutlakkan itu Anda mesti harus bisa. Tidak. Jangan begitu Bapak Ibu Saudara. Sebab Tuhan berbicara kepada pribadi lepas pribadi dengan caranya yang unik. Yang tidak bisa kita atur. Syukur kalau Tuhan mau berbicara secara audible Anda dengar puji Tuhan. Tapi bukan berarti dengan demikian Anda lebih suci dari orang yang tidak mendengar secara audible. Tidak. Tidak demikian Bapak Ibu Saudara. Lalu gimana saya mendapat indikasi itu suara Tuhan atau bukan? Anda harus verifikasi itu, ujilah setiap roh. Makanya baca Alkitab penting. Tidak mungkin Tuhan bersabda secara audible bertentangan dengan isi Alkitab itu tidak mungkin. Tidak mungkin, tidak mungkin. Tidak mungkin. Pak lewat peneguhan gimana Pak? Bisa iya, bisa enggak. Soalnya subjektif peneguhan. Satu kali saya mau ganti mobil merek tertentu berapa tahun yang lalu gitu. Karena fokus di pikiran saya mobil itu, di jalan ketemu berapa ribu mobil merek kayak begitu. Lalu saya bilang itu peneguhan. Nah, kan bisa subjektif Bapak Ibu Saudara. Begitu lihat, oh iya peneguhan. Lihat peneguhan. Memang ribuan bahkan jutaan mobil merek itu kok di kota Jakarta gitu. Kecuali Anda di pegunungan gitu, yang nggak ada mobil, tiba-tiba ada mobil baru merek itu. Itu mungkin bisa peneguhan. Jadi peneguhan bisa subjektif. Bisa subjektif. Harus diverifikasi lewat Alkitab. Karena tidak mungkin Tuhan bersabda bertentangan dengan isi Alkitab. Itu. Bapak Ibu Saudara. Tuhan itu mau menjadikan kita kekasih abadinya. Masa Tuhan tidak bicara dengan kita tuh logikanya begitu. Tuhan di perjanjian lama aja berkata aku Allah yang cemburu. Jangan ada Allah lain. Masa Tuhan gak bicara sama kita? Tuhan ngomong. Kita yang menciptakan penghalangnya Bapak Ibu Saudara. Itulah sebabnya Bapak Ibu. Mari kita memiliki hati yang suci.
Mari kita jadi orang yang bijaksana, yang tidak bodoh, yang baca Alkitab. Dan kita merubah pola pikir kita isi pikiran kita dengan kebenaran firman yang benar. Dan hidup damai dengan semua orang, lalu kita mengejar kekudusan. Maka kalau ini kita terapkan, Alkitab atau Tuhan Yesus memberikan garansi, kita akan mampu mendengar Tuhan menuntun dan kita akan menjadi pribadi yang peka sehingga kita berdialog bukan hanya searah tapi dua arah dengan Dia. Dengan demikian di sisa umur hidup kekristenan kita menjadikan kualitas hidup kekristenan kita berkualitas tinggi, menjadi pribadi yang makin hari makin tahu kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin. Tundukkan kepala, mari kita berdoa. Bapa kami berterima kasih untuk firman yang sudah kami dengar. Tuhan, hamba-Mu sudah berhenti berbicara. Dan hamba mohon Roh Kudus memberikan penjelasan lebih lanjut kepada setiap kami yang mendengar Tuhan. Agar kami menjadi pribadi-pribadi yang mengerti firman ini. Lalu kami mengambil langkah untuk menghidupi firman ini. Sehingga di sisa umur hidup kami sungguh-sungguh masuk dalam sebuah kehidupan kekristenan yang berkualitas tinggi. Menjadi mempelai-Mu yang real mulai dari di bumi ini sampai di kekekalan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji Tuhan, kita sudah diisi dengan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Saya mengundang kita semua bangkit berdiri, kita menyambut firman Tuhan, kebenaran firman Tuhan dengan pujian. Sebab hanya Engkaulah yang mempunyai kuasa. Saudara dimanapun Anda berada, mari kita berdiri, kita mengangkat tangan di hadapan Tuhan untuk menerima berkat darinya. Turunlah segala berkat dari Allah Bapa di surga, cinta kasih, persaudaraan dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh-Nya yang kudus, turun menyertai kita, mulai saat ini sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan, amin. Amin. Selamat hari Minggu. Ibadah selesai, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin.